Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama dan calon mama, jumpa lagi di YouTube Duan Al-Fatih Channel. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku, yaitu eksklusif pumping atau dikenal dengan epping. Karena pada anak ketiga ini aku nggak nyusuin langsung. Perlu mama ingat bahwa produksi ASI bekerja dengan prinsip supply and demand. Semakin sering mama mengosongkan payudara, semakin banyak produksi ASI yang dihasilkan. Tidak semua mama beruntung loh bisa menyusui bayi secara langsung. Terlepas dari menyusui merupakan sesuatu yang alamiah, maka memerah ASI menjadi salah satu alternatif pemberian ASI loh ma. Ketika mama tidak bisa menyusui bayi secara langsung untuk waktu yang lama. Inilah yang disebut sebagai epping, yaitu memerah ASI secara eksklusif dan tidak menyusui langsung sama sekali. Ada beberapa alasan kenapa mama melakukan epping, yaitu bayi terlahir prematur, melahirkan secara sesar, bayi bingung puting, dan mama sibuk bekerja di kantor. Pengalaman aku selama menjalani epping memang membutuhkan tekad dan kuat dan dedikasi yang tinggi ya ma. Mama yang melakukan epping harus punya persiapan ini dan itu. Beberapa hal yang perlu mama persiapkan saat memutuskan epping, yaitu pompa ASI, kalau bisa lebih dari satu ya ma. Kemudian kantong ASI dan botol kaca untuk menyimpan ASI. Tempat penyimpanan ASI yang memadai. Kesiapan mental untuk disiplin dengan jadwal memompa ASI selama 8-12 kali sehari. Semua proses memompa bisa mama lakukan dan jalani perlahan tapi pasti. Saat awal memulai memang tampak repot ya ma. Mama harus rajin membersihkan pompa berulang kali, menyimpan ASI perah dalam wadah hingga menyiapkan proses pemberian ASI pada bayi. Namun seiring waktu semua akan lebih mudah ya ma. Beberapa trik bisa mama lakukan untuk menghemat tenaga saat memompa ASI. Seperti menyimpan bagian pompa dalam wadah steril dan menaruh di kulkas untuk sesi pumping berikutnya. Ya paling tidak 8 jam. Begitu juga saat pemberian ASI pada bayi. Sesekali mama bisa mengandalkan papa untuk menyusui si kecil dengan ASI perah sementara mama beristirahat. Kemudian frekuensi memompa ASI. Karena asupan ASI bayi tergantung dari hasil perahan mama, maka mama perlu membuat jadwal pompa yang pasti dan sama setiap harinya. Berikut beberapa hal yang akan aku lakukan selama menjalankan epping. Yang pertama, sering memompa ASI, buat diri sendiri happy untuk meningkatkan hormon oksitosin. Patuhi jadwal sesi pumping yang sebagai contoh, bayi baru lahir menyusui sekitar 8-12 kali per hari. Maka mama perlu memompa ASI per 3-4 jam selama 20 menit tiap sesi, termasuk saat malam hari di sela waktu tidur mama. Perlu mama ingat bahwa produksi ASI bekerja dengan prinsip supply and demand. Semakin sering mama mengosongkan payudara, semakin banyak produksi ASI yang dihasilkan. Mama juga bisa melakukan power pumping, yaitu cara memompa ASI selama 20 menit pertama, kemudian jeda istirahat 10 menit, pompa lagi 10 menit, dan istirahat 10 menit, pompa lagi 10 menit, selama kurun waktu 1 jam. Produksi ASI melimpah pada jam 1 sampai dengan jam 6 pagi ya ma. Ini saat puncak produksi ASI. Sangat bagus untuk melakukan power pumping. Makan makanan bergizi seimbang, minum ASI booster. Kalau aku sih kadang minum susu almond, susu kedelai, kapsul daun kelor, atau kapsul daun terbangun 3 kali sehari untuk meningkatkan kualitas ASI agar semakin kental. Tetap bangun kedekatan dengan bayi untuk memberikan mama rasa percaya diri dan motivasi melakukan eppingnya ma. 3 bulan pertama stok ASI akan stabil. Mama tetap perlu berpegang pada jadwal memompa ASI agar stok ASI selalu tersedia. Dengan komitmen kuat seperti ini, semoga mama berhasil melakukan epping hingga 1 tahun atau sampai 2 tahun.
Walaupun demikian mah, sembari tetap EPING, mama perlu mempertimbangkan untuk melakukan proses relaksasi agar bisa menyusui si kecil secara langsung. Mama perlu mempertimbangkan untuk proses relaksasi. Biasanya itu bagusnya dilakukan 6 bulan atau 7 bulan, karena pada saat itu bayi sudah belajar mengenal rasa makanan yang lain. Jadi bisalah dia menetralisir bingung puting pada bayi. Nah mama, itu tadi sharing pengalaman aku, semoga bermanfaat ya buat mama yang nggak bisa nyusuin langsung. Jangan putus asa mah, tinggal tekad mama untuk mau pumping secara eksklusif. Itu dulu ya mah, the sharing dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.